selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hani pada video pembelajaran untuk hari ini. Apa kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1 pada tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya untuk meminta bantuan orang tua mendampingi pembelajaran kalian pagi hari ini. Jangan lupa untuk ucapkan kata tolong, lalu jika sudah selesai, kalian ucapkan terima kasih. Serta jangan lupa juga untuk ucapkan kata maaf jika kalian tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan. Ingat ya, 3 kata ajaib ini harus selalu kalian ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan cara memegang dan membalik buku dengan benar. Anak-anak, jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Perhatikan gambar berikut ini ya. Udin bersama dengan teman-temannya sedang berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu juga di rumah. Kalian lakukan dengan hati-hati ya, dengan posisi yang baik. Jangan sampai cedera. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar, yang manakah yang menunjukkan posisi duduk yang baik? Beri tanda checklist posisi duduk yang tepat saat membaca. Coba kalian lihat gambar pertama. Ada Udin yang sedang duduk dengan dagu di atas meja, sehingga jarak mata dengan buku yang ia baca sangat dekat. Apakah ini posisi yang tepat? Kemudian ada juga Dayu. Dayu meletakkan kepalanya di atas lengannya yang bertumpu di atas meja. Jarak mata dengan buku juga dekat. Yang gambar ketiga ada Udin sedang membaca buku. Jarak mata dengan buku cukup. Dan gambar yang keempat, Siti melakukan hal yang sama. Dia duduk tegak dengan posisi yang baik. Kemudian bukunya di atas meja sehingga jarak mata dan bukunya cukup. Dan gambar yang kelima ada Beni sedang menulis, bukunya ia letakkan di atas meja. Posisi duduknya juga tegak. Nah, Beni apakah sudah melakukan posisi yang tepat? Terakhir ada Lani. Lani juga sedang melakukan aktivitas menulis di atas meja. Coba kalian lihat posisi duduknya juga tegak. Jarak mata Lani juga cukup. Nah, anak-anak coba beri tanda checklist ya, posisi yang tepat, yang mana yang dilakukan saat membaca. Nah, itu tugasnya yang pertama. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada kancil dan buaya. Siapa yang tahu cerita tentang kancil dan buaya? Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi berikut ini. Suatu hari, Kancil ingin menyeberang sebuah sungai. Kancil sedang berpikir, bagaimana ya cara menyeberang sungai tersebut? Lalu tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada seekor buaya yang sangat besar. Kancil pun memikirkan suatu cara agar bisa menyeberang dan terbebas dari buaya tersebut. Akhirnya, dengan kecerdikannya, Kancil pun berkata kepada buaya-buaya itu,
Aku akan menghitung berapa jumlah kalian terlebih dahulu ya. Ayo berbaris dengan rapi. Nah, selanjutnya dengan lincah, kancil tersebut menyeberang ke sungai dengan melompati punggung-punggung buaya yang sudah berbaris rapi hingga ke seberang sungai. Kemudian sesampainya di seberang, kancil pun mengucapkan sesuatu. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Wah, akhirnya buaya merasa kesal karena ia sudah ditipu oleh kecerdikan si kancil. Nah, akhirnya gagal deh buaya tersebut. Kemudian kancil tersebut terbebas dari ancaman buaya. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tentang kancil dan buaya. Bagaimana? Apakah kalian dengan melihat ilustrasinya bacaan ini menjadi menarik? Ya, benar sekali. Dengan adanya ilustrasi pada sebuah buku cerita akan membuat cerita lebih menarik untuk dibaca. Selanjutnya, ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu ya. Tulis kegiatan dalam buku harian. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah, buatlah buku harian yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setiap harinya. Kalian juga boleh menuliskan perasaan-perasaan kalian pada saat itu ya. Jangan lupa hiaslah sampul buku harianmu. Kalian bisa gunakan daun-daun kering atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kalian tempelkan sebagai hiasan ya. Paham anak-anak tugas keduanya? Nah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kita masuk ke pembelajaran kelima. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kelima ini adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan gambar posisi yang benar saat membaca. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian buku. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar. Nah, Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Nah, jika kalian akan melakukan aktivitas membaca, kalian juga harus melakukan aktivitas yang sama, yaitu posisikan tubuh kalian dengan baik. Punggungnya tegak dan bukunya diletakkan di atas meja, sehingga pandangan mata tidak terlalu dekat. Dengan begitu, tubuh dan mata kita akan selalu sehat. Sekarang bacalah dengan suara yang nyaring pada buku ini. Lakukanlah berulang-ulang. B, U, K, U. Dibaca buku. J, U, D, U, L. Dibaca judul. G, A, M, B, A, R. Dibaca gambar.
Nah, selanjutnya SAMPUL dibaca sampul. Nah, LEMBAR dibaca lembar. Selanjutnya PENULIS dibaca penulis. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian dari buku. Kalian harus baca dengan berulang-ulang agar keterampilan membaca kalian menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, amati gambar berikut. Di sini ada sebuah buku. Coba kalian tuliskan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Kalian bisa tuliskan bagian-bagian buku tersebut di buku tulis kalian. Itu tugas yang ketiga. Nah, buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Udin mengamati gambar-gambar pada bukunya. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kamu membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Kalian perhatikan ya, amati gambar-gambar berikut ini. Di sini diceritakan, Udin dan Edo suatu hari berjanji akan bertemu untuk membaca sebuah buku di bawah sebuah pohon. Udin berjalan menggunakan sepeda menuju tempat yang sudah dijanjikan. Nah, sambil menunggu Edo datang, Udin membuka dan membaca bukunya. Tidak lama kemudian, Edo datang dengan membawa sepedanya, lalu bergabung bersama Udin dan membaca buku bersama. Beberapa waktu kemudian, karena hari sudah menjelang sore, Udin dan Edo memutuskan untuk pulang kembali ke rumah dan mereka berjanji untuk bertemu lagi esok hari. Mereka mengucapkan salam perpisahan, sampai jumpa besok ya, kata Udin. Nah, anak-anak, coba kalian bantu Udin ya menyusun cerita berdasarkan gambar-gambar berikut. Menjadi sebuah urutan cerita yang benar. Kalian bisa tuliskan ceritanya di buku tulis latihan kalian dengan baik. Nah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Yang barusan adalah tugas keempat kalian. Ayo berlatih. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Kita perhatikan ya gambarnya anak-anak. Kalian lihat di sebelah kiri ini ada barisan buku-buku yang terdiri dari 2 buah buku pelajaran, 2 buah buku tulis, dan 1 buah buku cerita. Nah, kita sesuaikan dengan gambar yang sebelah kanan. Lingkari polanya yang sesuai dengan contoh di sebelah kiri ya. Jadi, gambar mana yang sesuai dengan pola yang sebelah kiri? Nah, apakah gambar yang atas, yang tengah, atau yang bawah yang sama polanya dengan barisan pola yang ada di sebelah kiri? 2 buku tulis, 2 buku tema, dan 1 buku cerita. Yang mana ya yang sama? Ya, betul sekali. Yang atas polanya sama dengan yang sebelah kiri. Lalu kalian lingkari gambarnya. Seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa kerjakan pada buku tulis temamu. Ini adalah tugas kalian yang kelima.
Paham anak-anak? Coba kalian kerjakan 3 soal berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakannya dengan tepat waktu. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kita masuk pembelajaran ke-6. Nah, tujuan pembelajaran kalian pada pembelajaran ke-6 ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku yang bervariasi. Nah, yang kedua, siswa dapat menemukan kata yang panjang ataupun pendek. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pola bilangan dengan benar. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata kata-kata di bawah ini. Nah, bu adalah suku kata. Buku. Kosakatanya ada berapa anak-anak? Kita hitung ya. Bu 1, ku 2. Jadi buku ada 2 suku kata. Nanti kalian tulis di kolom kosong ini angka 2. Babu, ada berapa suku katanya? Nah, kalian pintar sekali, ada 2 ya. Selanjutnya, sekolah. Nah, kata sekolah ada 3 suku kata. Nanti ini adalah tugas ke-6 kalian. Kalian tulis salin pada buku, tulis temamu dan jangan lupa untuk mengerjakannya dengan tepat waktu. Nah, kita ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Nah, mirip sekali bukan cara membacanya? Nah, ayo membaca. Kalian membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Nah, sekarang Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Bagaimana ceritanya? Apakah kalian penasaran? Ayo kita baca sama-sama. Buku cerita yang menceritakan tentang Si Putih Tak Mau Belajar. Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak, jika kalian malas belajar membaca, maka kalian juga akan mengalami nasib yang sama. Kalian nantinya akan tersesat karena tidak bisa membaca petunjuk jalan. Nah, karena itu kalian mulai sekarang rajin-rajin membaca supaya kalian menjadi pandai dan menjadi mahir dalam hal membaca. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut. Siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si putih tersesat? Nah, anak-anak tuliskan soal dan jawaban kalian pada buku tulis tema kalian.
Itu tugas selanjutnya. Nah, Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti. Nah, ayo kita kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu tadi. Hitunglah juga jumlah banyak suku katanya. Coba kita perhatikan tabel berikut. Di sini ada kata banyak suku kata lain dengan bunyi hampir sama. Nah, contoh yang pertama adalah kata burung. Burung, banyak suku katanya ada 2. Nah, kata lain dengan bunyinya hampir sama adalah kata kurung. Hampir sama bukan bunyinya? Burung dengan kurung. Nah, contoh yang kedua ada kata membaca. Nah, membaca ini banyak suku katanya ada 3. Membaca. Kata lain dengan bunyi hampir sama adalah membawa. Membaca dan membawa memang hampir sama bunyinya. Kita bisa lihat dari huruf vokalnya. Nah, kalian cari kata-kata yang dicetak ungu ini. Nah, kalian tuliskan di sini dan hitung banyak suku katanya di sini dan kalian cari kata lain dengan bunyi yang hampir sama. Seperti itu ya. Kalian lengkapi tabel berikut dan salinlah pada buku tulis tema kalian. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakannya dengan tepat waktu. Itu adalah tugas kalian. Kita ke halaman selanjutnya. Anak-anak, membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar berikut. Kalian lingkari pola yang kalian temukan. Pada gambar pertama ada gambar bola-bola dengan aneka ukuran, mulai dari ukuran yang kecil, sedang, dan besar. Nah, kalian lihat di sini polanya adalah mulai dari ukuran yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Demikian juga untuk gambar bola berikutnya diawali dengan bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Itulah yang dinamakan pola. Nah, jadi pola itu adalah sesuatu urutan gambar yang memang sama dengan urutan gambar yang sebelumnya atau yang berikutnya. Seperti itu ya. Untuk yang kedua, kalian perhatikan tabung yang berwarna-warni. Diawali dengan tabung berwarna biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Di sini berarti polanya adalah ditentukan dengan warna, yaitu tabung dengan warna biru, warna merah, dan warna kuning. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya pada gambar yang ketiga ada tumpukan buku dan pensil. Kalian perhatikan setelah buku pensil, buku pensil, buku pensil, buku pensil. Nah, ini pun juga merupakan pola, yaitu pola jenis barang. Dan diikuti dengan pola jenis barang yang sama. Apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan pola di sini? Jika kalian sudah dapat membedakan polanya, maka kalian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk gambar yang pertama, gambar bola itu ada pola dalam perbedaan ukuran, yaitu dari mulai ukuran kecil, sedang, besar. Yang kedua, ada pola dengan perbedaan warna, yaitu tabung biru, merah, kuning. Selanjutnya, ada juga pola dengan perbedaan jenis benda, yaitu buku dan pensil. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang, agar kalian lebih paham, kita lengkapi pola berikut. Pada gambar pertama ada deretan bola-bola, ukurannya mulai dari yang kecil, sedang, besar. Yang kecil, sedang, besar. Kemudian di sini ada bagian yang kosong. Kalian harus tentukan apakah ini bola kecil, bola sedang, atau bola besar ya. Ya, tepat sekali ini adalah
gambar untuk bola yang kecil. Seperti ini ya anak-anak, cara mengisinya. Berikutnya ada tabung beraneka warna diawali tabung biru, merah, kuning. Biru, titik-titik, kuning. Biru, merah, titik-titik. Di sini ada 2 tempat yang kosong, coba kalian gambarkan dan warnai tabung warna apakah untuk melengkapi pola gambar tabung yang kosong ini. Nah, selanjutnya ada gambar buku, pensil, titik-titik, pensil, buku, titik-titik. Nah, kalian juga harus tentukan untuk mengisi bagian kosong ini gambar apakah yang seharusnya ada. Kalian gambarkan ya. Selanjutnya, hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Untuk bola kecil, kalian temukan ada berapa bola kecilnya. Untuk pensil, ada hitung berapa. Untuk tabung yang berwarna biru, kalian juga harus hitung berapa ya, dan tuliskan jumlahnya ada berapa. Kalian bisa kerjakan latihan ini di buku tulis latihan kalian. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakannya dengan tepat waktu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.